Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang anak-anak. Pada siang hari ini meskipun cuaca mendung, masih tetap semangat anak-anak? Alhamdulillah. Untuk itu sekarang bagian pelajaran bahasa Indonesia, yang mana jam pelajaran sekarang itu yaitu masih tentang teks berita, ya. Tapi sampai ke bagian yang lain. Untuk menyemangati pagi yang atau siang yang mendung ini, tetap semangat anak-anak. Bapak akan buatkan yel-yel. Kalau Bapak ucapkan misalkan bahasa Indonesia, kamu jawab aku bisa, aku bisa, aku bisa, ya coba. Saya bisa, aku bisa, ya gitu ya. Saya bisa, aku bisa, ya. Bahasa Indonesia. Jawabnya? Ada Bapak, balik adoi. Bahasa Indonesia. Aku bahasa Indonesia. Ya, alhamdulillah. Untuk apa ada yang tidak masuk sekarang? Baik. Sebelum kita belajar, coba salah seorang untuk memimpin doa. Coba ini. Adit, memimpin doa. Adit, bimbing doa, silakan Adit. Teman-teman, sebelum belajar bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa. Doa selesai. Ya, silakan. Baik. Kita akan ke topik pembicaraan, yaitu mengenai bahasa Indonesia. Masih ingatkah anak-anak kepada unsur teks berita? Ingat? Masih, Pak. Lisa. Berita adalah sebuah informasi. Oh, itu mah arti berita. Baik, ini unsurnya yang 5. W. 5H plus 5W plus 1H. Atau istilah bahasa Indonesianya apa? Adik Simba. Adik Simba, ya. A-nya apa? Coba yang lain dibantu. Najwa, A-nya apa Najwa? Ya apa? Ya. Apa? Ya betul, apa? Terus D-nya apa? Di mana? Hah? Siapa? Nah, terus apa lagi? Anissa. Coba Anissa. Apa lagi? Mbaknya apa? Jangan malu-malu kamu. Bagaimana? Ya, oke. Untuk itu coba Bapak mutaran, yaitu tentang ada sebuah berita, kalian bisa menganalisis adik Simbanya dan sekalian bisa melihat kejadian apa yang terjadi pada kabar berita atau berita dari TV One ini yang berbentuk YouTube. Untuk itu silakan kalian tonton, bangga. Nanti Bapak akan sharekan ya tentang teksnya, ya, yaitu tentang berita yang tadi kamu tonton, ya.
Jadi struktur berita ini seperti piramida terbalik. Ya, ada judul, ya. Tetap ada unsur 5W plus 1H-nya atau adik simbanya. Ya, kalian bisa cari apa, ya, peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa, apa yang terjadi itu biasanya ada di teras berita apa yang terjadi, ya, biasanya di sana apa yang terjadi, ya. Terus di mana itu peristiwa terjadi, biasanya ada di berita. Ya. Kalian bisa lihat analisis, ya, dari transkrip yang telah Bapak sharekan, ya, melalui grup WA masing-masing, ya. Nah, yang berikutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan. Nah, ini kaidah kebahasaannya. Di sana ada yang dinamakan verba transitif dan pewarta. Verba transitif merupakan verba yang dapat diubah bentuk ke pasif. Nah, ingat ada kalimat pasif, ya. Contoh, mulai akan. Nah, contohnya dari kalimat mulai akan. Jumlah pejabat tinggi dari berbagai negara Senin tanggal 9 bulan 12 akan mulai pertemuan untuk menghasilkan kerjasama internasional di bidang ekonomi. Pertemuan untuk menghasilkan kerjasama internasional di bidang ekonomi akan dimulai oleh sejumlah pejabat tinggi dari berbagai negara Senin. Nah, ini untuk itunya, ya, bisa dirubah jadi kata pasif, ya. Akan memulai dirubah menjadi akan dimulai oleh. Nah, itu ya disebut verba transitif dan verba transitif. Contohnya lagi, mengetahui. Dari kalimat mengetahui, masyarakat Inggris belum banyak mengetahui informasi tentang kebudayaan Indonesia. Dirubah jadi informasi tentang kebudayaan Indonesia belum banyak diketahui. Nah, maka diketahui ini adalah perubahan dari mengetahui, ya. Jadi itu yang dinamakan verba transitif, ya. Jadi mengubah verba yang dapat diubah ke dalam bentuk pasif, ya. Di sana bentuk pasif. Nah, untuk selanjutnya ada verba pewarta. Nah, di sana ada verba pewarta. Coba perhatikan, ya. Verba pewarta adalah verba yang verba pewarta yang mengidentifikasikan satu percakapan. Contoh, mengatakan, memaparkan, memberitakan. Nah, itu ada verba pewarta. Itu salah satu contoh verba pewarta, ya. Terus ada juga yang disebut adverbia atau kata keterangan. Nah, ini adalah contoh dalam keterangan, misalkan ada tanggal. Nah, itu disebut keterangan waktu. Ada juga tempat. Nah, tempat misalkan metropolitan Jakarta, ya, Metro Jaya. Nah, keterangan tempat. Ada juga untuk keterangan tujuan. Nah, ini dalam bentuk keterangan. Dan untuk poin keduanya,
bahasa untuk berita ini menggunakan bahasa apa? Nah, coba siapa yang tahu apa sebabnya berita menggunakan bahasa baku? Apa sebabnya? Siapa yang tahu? Cok, acungkan tangan, raise hand. Coba diajar, acungkan tangan di sana. Ada yang tahu? Bilal tahu? Atau yang lainnya? Lisa? Neng Anissa tahu apa sebabnya berita itu menggunakan bahasa baku untuk bahasa Sumedang campur? Kenapa? Coba nggak misalkan bahasa Indonesia campur dengan bahasa Sunda, kenapa? Supaya Ya Lisa, pembaca coba. Supaya gimana Lisa? supaya Kenapa? jelas dipahami. Supaya jelas dipahami, bagus. Tangan, ya supaya jelas dipahami. Atau siapa lagi yang akan menambah? Ada yang mau menambah? Siapa yang mau menambah? Oh, Bilal, silakan Bilal. Dapat dimengerti, Pak. Supaya dapat dimengerti dengan jelas, bagus. Terima kasih Bilal, tepuk tangan. Siapa yang akan menambah? Coba. Neng Jihan, tahu Neng Jihan? Untuk apa? Kenapa Neng Jihan? Ya, kenapa Neng Jihan? Yang lainnya? Ya, Lisa lagi. Coba Lisa, kenapa Lisa? Coba. Oh, tepuk tangan teman-teman. Atau tambah lagi, ya. Jadi, kenapa berita ini menggunakan bahasa Indonesia yang baku? Supaya kan di negara kita ini negara yang kulturnya, budayanya, ya adat istiadatnya yang banyak, bahasanya juga yang banyak, bahasa daerahnya yang banyak. Coba aja kalau daerah Jawa juga ada berapa banyak, apalagi daerah Jawa itu banyak pendatang. Nah, maksudnya itu dengan bahasa Indonesia kan bahasa persatuan. Jadi semua orang itu akan mudah memahami apa tujuan berita itu, apa maksud tujuan berita itu. Kan sifat berita itu adalah pemberitahuan, ya. Maka penggunaan bahasanya juga harus yang semua orang bisa memahami, khususnya misalkan kalau di Indonesia, ya bahasa kita, bahasa persatuannya yaitu bahasa Indonesia. Dan kita juga patut bangga sebagai bangsa Indonesia punya bahasa persatuan. Apa sih coba keuntungannya misalkan punya bahasa persatuan? Apa sih keuntungannya? Coba siapa yang tahu? Keuntungan besar dari kita punya bahasa persatuan apa? Siapa yang tahu? Iya, Bilal lagi. Coba cek. Di mute, dibuka itunya. Itu dibuka dulu ya. Silakan jawab. Memudahkan untuk berinteraksi. Ya, bagus sekali. Memudahkan untuk berinteraksi. Karena kita sebagai makhluk sosial itu kan perlu berinteraksi. Ya, perlu apa lagi? Berkomunikasi. Ya, dengan adanya bahasa persatuan lebih bagus lagi, kita itu erat sekali apanya persatuan. Ya, karena kan ada ya bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, kita juga sebagai bangsa Indonesia harus ini ya bangga. Makanya kita belajar bahasa Indonesia itu salah satunya tadi harus menggunakan ejaan yang baik, yang benar. Kemarin masih PUEBI, sekarang ganti lagi dari EYD. Apa tuh PUEBI teh? Ada yang tahu? Kemarin saya kasih tahu PUEBI teh apa? Pedoman PNAT umum, PU ejaan bahasa Indonesia. Nah, ayo nama kembali lagi ke dalam
EYD atau ejaan yang disempurnakan edisi. Ya, ya nggak apa-apa. Yang penting isinya bagus ya lah. Mau EBI, mau EYD ya. Tapi kalian perlu tahu ya. Nah, seringkali saya juga lihat dari kaidah penulisan kalian itu masih ini ya, penggunaan huruf kapital saja, masih campur-aduk ya. Banyak sekali terjadi, misalkan kan salah satu contoh, misalkan dalam pertama menulis kalian harus menggunakan huruf kapital. Terus nama tempat ya, itu sebagian kecilnya itu ya harus menggunakan huruf kapital. Terus untuk singkatan, misalkan sekolah SMPN, jangan huruf kecil, singkatan ya. Itu masih banyak. Kadang-kadang Bapak sering melihat di dalam, nah tadi nanti juga nih, kalau kalian nanti ada waktu presentasi nanti lihat, bukan cuma isinya aja, lihat cara penulisannya, tanda bacanya apa sudah sesuai atau belum. Kan Bapak sering sekali ya kalau misalkan itu mengajarkan itu bagaimana cara penulisan. Jangan sampai sekarang anak sekarang itu banyak di tengah-tengah kata itu ada huruf besar, itu biasanya pada huruf P dan S tuh ya, sering saya lihat tuh. Ya, itu sudah harus jadi perhatian. Baik, kita lanjutkan ya, Bapak sedikit, tapi itu sebagai pengetahuan yang menyangkut bahasa Indonesia ya. Nah, tadi sudah selesai mengenai itu. Kita lanjutkan kepada konjungsi. Nah, konjungsi, oh ya, konjungsi dulu ya, konjungsi atau konjungsi. Nah, konjungsi itu adalah kata hubung yang berhubungan dengan waktu, seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Itu adalah konjungsi ya. Contoh, sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat, Sabtu tanggal 15 Mei 2021, langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Apa yang diharapkan? Hujan yang turun di siang bolong itu memang tidak begitu deras. Di sana ada kata akhirnya, ya. Konjungsinya yaitu semua masyarakat akhirnya pun. Nah, itu ya, akhirnya. Nah, kalian juga nanti dalam teks yang transkrip nanti coba lihat ada konjungsinya enggak. Nah, tinggal masukkan ke dalam LKPD-nya, ya. Nah, ada juga kalimat langsung, ya. Nah, kalimat langsung ini kalau dalam misalkan tadi kalian pernah lihat ada yang wawancara? Ada nggak tadi di waktu di video tadi ada yang wawancara? Ada. Ah, itu berarti kalau dalam itu secara langsung mewawancari seseorang, ya. Ada yang mewawancarai, biasanya itu ada reporter yang mewawancarai itu langsung. Kalau dalam sebuah wacana atau ada tulisan biasanya ada di depannya itu menggunakan tanda apa, coba siapa yang tahu? Menggunakan tanda apa kalimat langsung? Ada yang tahu? Siapa? Coba turun tangan, mangga. Yang lainnya kemana ini? Coba Najwa apa? Contohnya kalimat langsung Najwa. Neng Yayu, ada Neng Yayu? Apa? Coba bantu, ada Neng Anissa. Kalimat langsung cirinya kalau dalam tulisan pakai apa, tanda apa Neng Anissa? Lupa lagi? Masa lupa lagi? Pakai apa?
ada tanda petik. Ya, tanda petik. Itu menandakan bahwa itu kalimat langsung kalau dalam sebuah tulisan ya. Hanya poro-poro ya. Coba itu sering kalian itu harus sering hafal ya. Emang bahasa Indonesia ini sedikit mungkin ya agak membosankan, banyak bacaannya, harus beginilah begitulah aturannya. Tapi kita harus bangga bahwa itu adalah bahasa kita ya. Kamu semangat kita semangat nih anak-anak, semangat. Woi, semangat. Ya harus semangat, terloyok. Pak. Semangat terus. Ya, itu ya. Jadi kalimat langsung itu adanya tanda petik. Nah, misalkan seseorang yang diwawancari, kalau diwawancari misalkan bagaimana menurut Bapak misalkan tentang kejadian itu? Nah, misalkan kalau wawancara kan gitu. Oh, menurut saya kejadian itu sangat tragis sekali. Nah, karena banyak korban yang berjatuhan. Nah, kalau dalam kalimat wawancara itu langsung menanyakan, kalau dalam tulisan itu kejadian tanda petik ya, kejadian itu sangat tragis sekali sehingga banyak menelan korban. Kata saksi mata, misalkan Ibu Ani sebagai saksi mata. Nah gitu kan tulisnya. Itu satu kalimat langsung. Paham nggak anak? Paham nggak? Paham. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya nggak? Coba siapa yang mau bertanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Nah, itu bahasan dari struktur kebahasaan bahasa kita ya. Untuk itu kalian sekarang Bapak akan memberikan LKPD-nya ya. LKPD yang kalian harus kerjakan. Untuk ini Bapak stop ini dulu ya, berbagi layarnya stop dulu. Untuk kalian nanti Bapak akan membagikan LKPD-nya. Oh iya. Gitu deh. Ya. Ya. Coba dipersiapkan untuk LKPD-nya. Nanti ya sebentar saya buka. Udah kelihatan, Nak? Belum? Belum, Pak. Belum, ya sebentar lagi OTW. Nah, udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Nah, ini LKPD-nya. Nah, coba di ataskan. Ke atas terus. Nah, di sini baca petunjuknya ya. Rangkuman materi dengan bersama, bacalah rangkuman materi dengan bersama. Terus bersama ya. Jadi pertanyaan saya jawablah ya. Nah, di sini ada judulnya yaitu anak hilang di Gunung Guntur akhirnya diketemukan. Ini dari Kompas ya. Nah, kalian teliti di sana mana yang disebut judulnya, terus mana tadi kan sudah ketahui dari PPT mana yang termasuk terasnya, terus apa yang termasuk isinya, apa yang termasuk ekornya ya. Nah, tinggal kalian itu terus ke bawah ke atas. Tuh. Nah, di sini terus
Nah, tinggal tentukan bagian kepala, tubuh, ekor berita. Nah, di sini tinggal. Jadi kalian tulis judulnya apa, ya. Terus kepala berita itu pada paragraf keberapa, tulis isinya apa, ya. Tubuh berita itu pada paragraf berapa, isinya apa, maksudnya isinya ada paragrafnya ditulis di sana nanti ya. Terus ekor berita ya, paragraf keberapa dan isinya apa. Bagian kedua, tentukan kaidah-kaidah yang menandai berita tersebut ya. Yaitu kebakuan bahasanya, apakah yang teks di atas itu sudah bahasanya bahasa baku atau belum, kalian teliti. Nah, kalau sudah bahasa baku ya tinggal coba lihat, teliti aja kalian ya. Terus kalimat langsung, nah apa aja jadi kalimat langsungnya ya, tinggal tulis di sana, lihat di teks transkrip di atas ya. Konjungsinya, konjungsi temporal atau konjungsi kronologis ya. Terus keterangan waktu ya, apa bisa tinggal isi ya. Dan tata kerja mental. Nah, ada pertanyaan sampai sini, Nak? Ada pertanyaan kan? Tidak, Pak. Nah, tidak. Silakan anak-anak untuk bekerja sama ya, tulis ya yang Bapak tadi sudah itu bagikan itunya, kolom-kolomnya, tulis ya. Baik, apa ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, coba untuk kelompok Gilau. Silakan bacakan hasilnya ya, coba. Bagian-bagian berita, kepala berita, paragraf ke-1, isi berita, Muhammad Gibran Rashid 14, warga kampung Citangtu, desa Citangtu, kecamatan Pengantian dinyatakan hilang saat mendaki di Gunung Gintur, daerah Guntur, Jawa Barat. Selama 6 hari pencarian, Gibran akhirnya ditemukan tim gabungan yang melakukan pencarian pada Jumat 24 September 2021 sekitar pukul 17 WIB. Ya, udah. Bagaimana yang lain akan menanggapi? Siapa yang akan menanggapi? Untuk kelompok Anissa, ada bisa menanggapi Anissa? Silakan menanggapinya. Kejaran bilang tadi. Nggak ada suaranya, Neng. Di itu. Dan di itu dibuka mic-nya, Neng. Ya, saya ulangi lagi. Coba. Tidak ada bagus, Pak. Ya. Gimana? Tidak ada bagus, Pak. Tidak ada bagus, Pak. Sudah ada bagus. Oh ya, udah bagus. Ya, silakan. Adit sudah belum? Kelompok Adit belum? Adit, silakan bacakan Dit hasilnya Dit. Ya, silakan Adit. Ya, mangga. Yo, Adit. Ekor berita dari paragraf keempat. Supriyono mengatakan korban ditemukan dalam kondisi sehat. Kondisinya dalam keadaan sehat saat ditemukan, sedang istirahat, kata Supriyono kepada Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah Garut. Dodi Rim Sandi mengatakan setelah ditemukan korban langsung dibawa ke Puskesmas Torogong untuk mendapatkan pemeriksaan medis dan pemulihan. Kabar pemulihan ini. Ya, oke. Oke, kita lanjutkan. Untuk berikutnya pada poin kedua yaitu tentang kebahasaannya. Coba Dit, untuk kebahasaannya Dit. Adit, coba Adit. Lanjut. Kebahasaannya yang kedua.
Yang kebakuan bahasa, Pak. Ya, kebakuan bahasa, betul. Kaidah Terus baca ke kebahasaan. bawahnya, yang bawahnya. Si berita, semua teks ini, berita ini di atas sudah menggunakan bahasa Indonesia yang baku menurut EJT. Ya. Tuh, terus yang bawahnya apa? Bawahnya. Kalimat Nah, langsung. kalimat langsung. Contohnya bagaimana kalimat langsung? Alhamdulillah jam 17.00 waktu Indonesia Barat korban sudah ditemukan oleh tim SAR gabungan dan sudah ditangani oleh tim medis di Puskesmas Tarogong, kata Supriyono. Nah, Kondisi apakah pakai tanda petik di sananya, Dit? Coba coba minta dikoreksi ke teman kalian. Pakai tanda petik nggak? Ya, oke lah. Nanti saja ya. Sebab nggak bisa kalian nggak bisa berbagi layar dengan Bapak, jadi agak kesusahan juga nih Bapak nih. Nggak bisa itu ya, nanti aja di luring ya. Kita perjelas lagi. Nah, untuk berikutnya ada nomor berikutnya. Coba siapa yang mau mempresentasikannya? Coba, yang lain siapa? Grup yang lainnya coba Bilal. Halo. Mohon Pak. Ya, sok, mangga, Jang Bilal. Untuk presentasi berikutnya habiskan jam. Kaidah kebahasaan, Pak. Ya, siap. Mangga, sok. Kaidah kebahasaan. Konjungsi bahwa isi berita saat ditemukan Gibran berada di kawasan Garut Cikoneng, tidak jauh dari pos 3 pendaki gunung bahwa lokasi itu tidak jauh dari lokasi terakhir. Gibran bertemu dengan teman-temannya sesama pendaki. Ya. Tuh ya. Ada yang mau menanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Nah. Ya. Baiklah. Karena waktu jualah tinggal beberapa menit lagi, kita akan refleksi, ya. Nah, apa yang kalian telah pelajari hari ini? Apa? Siapa yang mau bisa menjelaskan belajar apa kita tadi? Siapa yang tahu? Telah belajar apa kita tadi? Ya, silakan. Tentang teks berita, Pak. Tentang teks berita. Ada apa saja dalam teks berita? Ada 5. Atau ada adik? Ada adik Simba kan? Adik Simba. Adik Simba. Terus dari itunya, strukturnya ada apa saja tadi? Kepala Berita. Apalagi? badan berita, Badan berita. Apalagi? ekor berita, Ekor berita. Baik, bagus sekali. Terus dari kebahasaannya apa lagi? Apa? Dari kebahasaannya. Kalau lihat dari kebahasaannya apa? kebakuan bahasa, Kebakuan bahasa. Apalagi? kalimat langsung, Kalimat langsung. Apalagi? konjungsi bahwa, Konjungsi bahwa. Kalau dari konjungsi bahwa apalagi sayang? Konjungsi kronologis. Nah, kronologis bagus. Apalagi? Ada lagi nggak? Keterangan waktu. Keterangan waktu bagus sekali. Nah, itulah yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat nanti kelak kalian ya. Dan untuk pelajaran berikutnya ya, kita akan mempelajari yaitu dengan teks iklan dan slogan ya untuk minggu depannya ya. Kita akan mempelajari teks iklan dan slogan. Untuk itu siap-siap kalian juga coba dibuka-buka, dan untuk nanti ya karena ini belum selesai, nanti kan jam terakhir jam besok ya, ada jam pertama ya, kita bahas lagi ini ya LPD-nya ya nak ya, kita betulkan lagi ya sebelum lebih serius ya. Silakan untuk terakhir ini
Coba siapa yang mau memimpin doa untuk menutup doa? Siapa? Mangga, sok. Ya, mangga Adit lagi. Sok, mangga Jang Adit. Tutup doa. Teman-teman, sesudah belajar bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat ya untuk kalian nanti, bekal kalian nanti. Rupanya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semangat ya. Semangat ya. Ibu hatur nuhun. Ibu Nani hatur nuhun. Mangga Pak Asep, semangat anak-anak ya. Assalamualaikum. Linga Bu. Bukan bisa. Bagus Pak Asep. Assalamualaikum Pak Asep. Assalamualaikum. Anak-anak.